Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Alhamdulillah untuk kendala kemarin, video-video yang sempat hilang udah saya upload ulang di channel yang satunya. Dan ini adalah video part ke-39. Cuma di video ini konsep pembawaannya akan sedikit berbeda. Jadi di sini saya bakalan facecam dan mungkin nanti gambar dari manganya ada di sini ya. Ya, ini semua demi keamanan dari channel Wainan Project sendiri, dan saya mohon maaf karena egois. Demi keamanan channel ini saya ngorbanin kenyamanan kalian dalam menonton. Ya, langsung aja, semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Pada part sebelumnya, kita diperlihatkan pada tahun 2008, yaitu 2 tahun setelah dibubarkannya Toman. Mikey membentuk geng baru bernama Kanto Manji Gang, dan anggota Kanto Manji Gang yang sudah diperlihatkan adalah Hajime Koko dan Sanju Haruchio. Dan di akhir cerita, Mikey merasakan jika Takemichi sudah datang di masa ini. Lalu kita berpindah pada Takemichi dan Shifuyu yang sedang membahas mengenai timelapse Takemichi kali ini, yang kembali bukan di 12 tahun yang lalu, namun di 10 tahun yang lalu. Takemichi bilang ke Shifuyu jika dia melompati waktu kali ini karena dia bersalaman dengan Mikey, yang berarti pemicu timelapse Takemichi kali ini adalah Mikey. Mengetahui itu, Shifuyu merasa karena pemicunya adalah Mikey, berarti Takemichi tidak akan mudah untuk melakukan lompatan waktu, entah itu ke masa depan atau ke masa lalu, karena saat ini si Mikey ini sangat sulit dicari keberadaannya. Mendengar itu, Takemichi pun penasaran bagaimana dengan keadaan Mikey saat ini dan di mana saat ini Mikey berada. Tak lama, Yamagishi datang menemui mereka berdua. Yamagishi yang melihat Takemichi sangat penasaran pada dunia preman, akhirnya menceritakan yang saat ini sedang terjadi di dunia perpremanan. Nah, jadi gini, sebelum Takemichi dari masa depan kembali ke masa lalu, Takemichi yang di masa lalu karakternya tuh kayak bodo amat. Maksudnya, doi itu nggak tertarik sama dunia preman saat ini. Nah, pas Yamagishi dengar Takemichi lagi ngobrolin dunia preman, Yamagishi heran karena Takemichi yang biasanya nggak tertarik sama dunia perpremanan, tapi sekarang malah Takemichi ngepoin preman-preman yang saat ini ada di Tokyo. Balik ke topik, di sini Yamagishi menjelaskan jika 2 tahun setelah Toman bubar, yaitu sekarang di tahun 2008, pemegang kekuasaan di Tokyo berubah karena Toman yang tadinya ada di puncak para preman seketika bubar. Dan semenjak Toman bubar, banyak geng-geng lain yang menyatakan jika mereka itu adalah geng yang menguasai Tokyo. Tapi setiap ada geng yang ngerasa udah di puncak, selalu aja ada geng yang bisa ngalahin mereka. Dan terus aja gitu. Intinya sih kayak peribahasa di atas langit masih ada langit. Tapi selama 2 tahun ini ada 3 geng yang memang terkenal dengan kehebatannya. Karena setiap mereka ngelakuin duel adu gabrut sama geng lain, mereka nggak pernah terkalahkan. Nama geng dari ketiga ini, yang pertama namanya geng Rokuhara Tandai, yang diwakilkan oleh seseorang yang bernama Teranosot. Dan geng Rokuhara Tandai ini yang nguasain di distrik Minato. Terus yang kedua ada geng yang bernama Brahma. Ngedengar nama Brahma jadi ngingetin saya sama film Mahabharata. Geng Brahma ini dipimpin sama seseorang yang bernama Kawaragi Senju, dan geng ini menguasai di daerah distrik Shinjuku. Untuk geng yang ketiga adalah geng yang bernama Kanto Manji, yang dipimpin oleh mantan leader Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro, atau biasa kita panggil Mikey. Ketiga geng ini dikabar-kabar memiliki kekuatan yang seimbang dan berandalan di Tokyo yang sekarang menyebut era ini sebagai era 3 dewa. Karena ada geng yang sama kuat yang memiliki potensi untuk menjadi top global di Tokyo ini. Takemichi yang mendengar itu merasa kaget karena di masa ini ada 2 orang yang katanya memiliki kekuatan adu gabrut setara sama Mikey.
Mengetahui Maiki membentuk geng baru yang bernama Kantomanji, Takemichi sedikit mengerti alasan Maiki membubarkan Toman kemudian membentuk geng baru. Jadi gini, sebelumnya Maiki pernah bilang di awal-awal episode kalau Maiki ini mau nyiptain eranya para berandalan. Cuma pas Maiki tahu di masa depan Toman selalu jadi jahat, makanya Maiki ini mutusin buat bubarin Toman. Nah, si Maiki ini masih kekeh sama pendiriannya, sama keinginannya untuk ngebentuk eranya berandalan. Makanya Maiki ngebentuk namanya geng Kantomanji buat wujudin kemauannya itu. Tapi si Maiki nggak mau kalau teman-temannya ikut terlibat dalam tujuannya ini. Makanya Maiki nyuruh mereka semua kayak Draken, Mitsuya, dan yang lainnya buat ngejauh dari Maiki. Karena Maiki tahu kedepannya Doi udah yakin kalau dirinya dan geng Kantomanji geng ini bakal jadi brutal dan gak punya masa depan cerah. Kalau bahasa kitanya madesu, masa depan suram. Balik ke cerita. Saat Takemichi sedang memikirkan Maiki, tiba-tiba Shifuyu memarahi Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk menemui seseorang. Karena Takemichi berhutang maaf pada seseorang itu, dan orang yang Shifuyu maksud adalah Hina. Kemudian Takemichi langsung menemui Hina, dan saat sudah bertemu, seperti biasa, Takemichi langsung nangis sambil menelan umbelnya. Di sini Takemichi minta maaf ke Hina, dan Takemichi menjelaskan kalau dirinya sudah mengabaikan pernikahan mereka di masa depan, karena sekarang Takemichi kembali ke masa ini. Hina yang mendengar itu langsung menyadari kalau Takemichi yang di depannya ini adalah Takemichi dari masa depan. Singkat cerita, Takemichi dan Hina sudah berada di suatu tempat berdua. Di sini, Takemichi menjelaskan ke Hina jika dirinya kembali ke masa ini adalah karena bersalaman dengan Maiki. Dan kali ini, Takemichi tidak bisa kembali ke masa depan sebelum dia bisa menyelamatkan Maiki. Namun di sini, Hina tidak marah sama sekali pada Takemichi. Walaupun Takemichi sudah mengabaikan pernikahan mereka di masa depan, malah di sini Hina bilang apapun yang terjadi, Hina bakalan terus nyemangatin Takemichi. Setelah mendengar perkataan Hina, kini Takemichi bertekad untuk bisa menjatuhkan Maiki dan geng Kantomanjinya ini. Singkat cerita, setelah itu Takemichi berdiskusi dengan Shifuyu mengenai rencananya untuk menjatuhkan Maiki. Di sini, Shifuyu menyarankan agar sebaiknya mereka melakukan reuni dengan para mantan anggota Toman, karena mereka membutuhkan kekuatan tempur untuk mengalahkan Kantomanji dan melengsarkan Maiki. Saat mereka lagi ngobrol, tanpa sengaja obrolan mereka didengar oleh Mawang atau Hakai, dan di sini si Mawang langsung ngajak mereka berdua buat pergi ke suatu tempat. Ternyata Mawang ngajak mereka pergi ke kantornya Pacin, yang sekarang Pacin ini adalah bos di sebuah penginapan. Di sana juga ternyata ada Mitsuya yang sekarang penampilan rambutnya agak kejamet-jametan. Dan di sana juga ada Pean yang mungkin jadi asistennya Pacin. Shifuyu berbisik pada Takemichi bagaimana jika Takemichi mengajak mereka untuk ikut dalam rencananya. Namun Takemichi malah menolak dan menyuruh Shifuyu untuk tidak melakukan hal itu. Mungkin di sini Takemichi merasa jika kehidupan mereka udah sukses dan baik-baik aja. Makanya Takemichi nggak mau ngelibatin mereka dalam rencananya kali ini, karena itu bakalan ngerubah kehidupan saat ini. Setelah dari kantornya Pacin, Takemichi, Shifuyu, dan Mawang pulang naik kereta. Di sini Mawang merasa kalau kehidupan mereka udah enak, dan Mawang berharap setelah lulus dirinya juga bisa sesukses mereka. Takemichi yang mendengar itu langsung menjawab jika dia yakin kalau Mawang juga bakalan sukses di masa depan nanti. Ya, Takemichi bilang gitu soalnya Takemichi tahu di masa depan nanti si Mawang ini udah jadi model yang sukses. Mungkin karena lagunya itu yang Nuana Inu Wana Inu. Setelah berpisah dengan Mawang, Shifuyu bertanya pada Takemichi kenapa Takemichi tidak mau mengajak mereka buat gabung dalam rencananya. Dan udah jelas, Takemichi menjelaskan kalau mereka udah punya kehidupan dan masa depan yang baik. Jadi Takemichi nggak mungkin ngerusak masa depan mereka yang udah bagus itu. Nah, terus pas lagi ngobrol, tiba-tiba alarm HP Shifuyu berbunyi, yang itu menandakan Shifuyu harus pergi untuk bekerja paruh waktu di toko peliharaan. Setelah itu, Shifuyu pun pamit pada Takemichi.
Mengetahui itu, Takemichi mengerti jika pencapaian mereka semua di masa depan itu semuanya berawal dari masa ini, dan Takemichi tidak mungkin melibatkan mereka semua karena nantinya akan merusak dan mengubah masa depan mereka. Dan di sini Takemichi bertekad jika dia akan melakukan semuanya sendiri tanpa harus melibatkan teman-temannya lagi. Saat Takemichi sudah bertekad untuk melakukannya sendiri, tanpa diduga seketika HP Takemichi berbunyi, yang itu adalah panggilan dari Ryugu Jiken atau yang kita kenal sebagai Draken. Di telepon, Draken menyuruh Takemichi agar Takemichi datang untuk menemui Draken. Sumpah, di gambar ini si bocil mesum kelihatan keren banget. Ya, tinggal dikasih anting-antingan kayak Mitsuya, udah keren banget si bocil mesum ini. Mungkin karena dia udah SMA juga. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan untuk kalian yang masih mau mengetahui part-part sebelumnya yang sudah hilang dari channel ini, kalian bisa lihat aja di channel yang satunya. Di situ saya udah upload dari part 16 sampai part 38. Dan video ini adalah part 39. Jadi akhir kata, see you next video.